Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam Gue. Hari ini kita akan membahas saham TOWR, Sarana Menara Nusantara. Kenapa? Karena hari Jumat kemarin tanggal 30 Mei mengeluarkan laporan keuangan Q1 2025. Ini kosong harganya karena memang hari libur ya, hari Jumat kemarin, hari kecepet nasional. Kamis libur, Jumat libur lagi, padahal bukan hari raya besar gitu ya. Terlalu banyak libur dan hari kecepet kenapa harus selalu diliburkan gitu ya. Akhirnya bursa ini kan kayak nggak niat kerja gitu ya. Kalau saya lihat eh, selama setahun tuh efektif harinya 237 hari atau 2/3 ini jauh lebih rendah dibanding bursa di Malaysia, di Singapura, di negara tetangga kita dan juga di Amerika. Jadi kebanyakan libur, ya nggak tahu ya. Yang pejabat sih suka saja libur gitu ya. Yang swasta gitu kalau libur ya pusing lah ya. Jadi kalau kita lihat kenapa menarik saham TOWR ini. Kalau kita lihat beritanya sebelumnya ya. Perhatikan ini tanggal 22 Mei anak usaha TOWR raih pinjaman 600 miliar. Cukup besar. Dan di tanggal 21 anak usaha TOWR terima fasilitas 4 triliun dari BTPN. Ini sangat besar sekali ya, 4 triliun itu besar. Kemudian masih ada lagi tanggal April 23 1 triliun. Semuanya ini pinjaman ya. Walaupun pinjaman ini menunjukkan bahwa ada trust yang besar atas bisnis TOWR ini karena memang TOWR ini dimiliki oleh grup Jarum ya. Grup Jarum itu yang punya BCA dan sebagainya. Ini mungkin uh, sesuai dengan teorema signaling ini ya, supaya saham ini nggak terlalu turun tajam. Tapi apakah saham ini sebagus pinjamannya? Nah, kalau kita lihat di Q4 sepanjang 2024 berita tanggal 26 Maret, lapannya cuma naik 2,77% sepanjang 2024. Jadi tipis sekali pertumbuhan yang nggak signifikan karena 2,77 itu artinya di bawah dari inflasi. Oke, ini adalah beritanya, bisa kalian capture kalau mau. Saya selalu menganalisa saham berdasarkan berita, histori, supaya kita tidak lupa ingatan. Seperti pejabat yang kalau sudah duduk, ngajak semuanya, saudaranya. Jadi iparnya, adiknya ipar jadi komisaris semen Indonesia. Kalian pasti tahu siapa itu. Oke, langsung saja kita ke chartnya. Saham ini termasuk seperti ini ya. Ini dalam rentang waktu 1 tahun. Turun terus. Dan ini adalah masa-masa pinjaman. Berusaha untuk ditarik ke atas. Ini masa-masa pinjaman, lihat. Sahamnya memang sempat naik. Tapi setelah itu habis angin. Mulai menurun dan laporan keuangan muncul. Ini kritikal sekali. Karena ini fase signaling pinjaman sudah selesai dan laporan keuangan muncul. Jadi kita kembali bangun tidur. Apa sebenarnya yang terjadi dari mimpi indah ini? Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat grafik yang lebih panjang ya, rentang waktu yang lebih panjang. Nah, ini adalah grafiknya. Kalau kita lihat total asetnya, ini merah, ini total aset. Emang naik. Kelihatan kan ya? Nah, ini. Kemudian liabilitasnya juga naik. Cukup bagus. Aset tetapnya juga naik. Karena memang dia investasi banyak ya. Jadi aset tetapnya naik. Kemudian kita lihat ekuitasnya juga naik. Dipompa banyak. Ini setelah ini akan naik
tambah 5 triliun, 6 triliun, berarti ini akan ke 60 di kuartal 1. Tapi perhatikan di sini pendapatannya, pendapatan utama ya. 2532 naik sih, tapi nggak terlalu signifikan ya. Naik terus tapi nggak terlalu signifikan. Kenapa saham ini krusial? Karena ini dimiliki oleh grup besar, Bank BCA. Gitu. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini adalah masa disrupsi. Raksasa bisa tumbang. Oke, kita lihat sekarang laporan keuangan. Gimana sih laporan keuangan? Laporan keuangan ekuitasnya terus naik. Cukup agresif, naiknya 6,45%. Revenue-nya cukup naik. Net income-nya cenderung turun. Sudah investasi besar-besaran, net income-nya juga turun. Itu sebabnya ROE-nya lihat, turunnya cukup tajam, 2,64. Itu non equity-nya. Karena equity-nya naik, sementara net income-nya cenderung turun. Kalau kita lihat di sini, harga targetnya sudah di bawahnya ya, 578. Sekarang 585. Jadi untuk naik ini kemungkinan kecil terjadi. Dan sekarang kita lihat bisnis jangka panjangnya. Apa sih yang terjadi dengan menara tower? Tower ini bisnisnya adalah bisnis menara telekomunikasi, tapi juga serap optik di pusat-pusat perkantoran. Itu mungkin yang di serat optik dia bisa naik ya, tapi yang di menara telekomunikasi kayak tower itu akan mulai mengecil. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Indosat sudah merger dengan Tri, kemudian Smartfren sudah merger dengan XL. Artinya operator itu berkurang jumlahnya. Jadi kalau dulu XL sama Smartfren itu masing-masing sewa sendiri-sendiri, sekarang jadi satu. Begitu juga dengan Tri dan Indosat. Jadi secara bisnis akan tambah mengecil dan marginnya akan tambah turun. Sementara di bidang serat optik pun saya pikir juga nggak akan terlalu kuat gitu ya, karena seperti XL itu sudah punya anak perusahaan sendiri untuk serat optik. Jadi, kalau yang sudah pegang TOR, menurut saya ini saham yang nggak perlu ditungguin. Gitu ya. Nah, kalaupun naik masih akan lama, karena pinjaman itu akan baru direalisasi 6 bulan ke depan atau bahkan lebih. Dan bisnisnya merger perusahaan telekomunikasi sudah terjadi. Jadi switchingnya akan cukup lambat, dan kalau masih ada yang pegang, kalau menurut saya boleh bisa salah bisa benar, itu akan sulit naik. Jadi kalau sulit naik artinya nggak ada margin untuk keuntungan. Nah, ngapain dipegang gitu? Masih banyak saham lain. Walaupun ini saham di backup oleh grup Jarum, tapi sekarang adalah masa disrupsi. Grup besar tidak menjamin saham akan baik-baik saja. Oke, thank you. See you next time. Dan jangan lupa kalian bisa lihat berita-berita di link profil YouTube saya. Thank you. See you next time.